Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 September 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Cabuli anak di bawah umur Sekretaris Dispar Maluku beri uang 50.000 agar korban bisa tutup mulut. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Salmin Saleh, diduga mencabuli AK, karyawan magang yang masih di bawah umur. Kakak kandung korban AS mengatakan, usai melancarkan aksi, Saleh memberikan uang senilai 50.000 kepada korban. Setelah memberi uang, pelaku lalu merayu korban untuk menjalin hubungan gelap. Dengan imbalan sejumlah uang dan fasilitas agar korban tidak menyusahkan orang tua dan kakak-kakaknya. Diberitakan sebelumnya Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Salmin Saleh dilaporkan atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaporan itu dilayangkan kakak kandung korban AS ke Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan nomor LP-B-327-9-2024-SPKT-Resta Ambon Polda Maluku tertanggal 7 September 2024. Kepada tribunambon.com, AS mengungkapkan adiknya AK mendapat perlakuan kekerasan seksual dari terduga pelaku sekitar pukul 7 pagi di ruang kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Jumat 6 September 2024. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com berupaya menghubungi Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Salmin Saleh, namun dirinya tidak membalas pesan maupun menjawab telepon WhatsApp. Pasca dipolisikan kasus cabul, Sekdis Pariwisata Maluku bolos ngantor. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Salmin Saleh tak masuk kantor pasca dipolisikan terkait kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal itu dikemukakan oleh salah satu pegawai yang bertugas di meja tamu kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Ahmad Jais Elis saat dikonfirmasi tribunambon.com juga membenarkan hal yang sama. Sebelumnya, Eli mengecam segala bentuk tindakan tak terpuji yang mencoreng nama baik instansi. Meski begitu, dirinya tidak bisa mengambil keputusan sepihak sebelum meminta klarifikasi dari terduga pelaku, Sekretaris Dinas Salmin Saleh. Untuk itu, Tribuners akan dibentuk tim investigasi internal untuk mengusut permasalahan tersebut. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Salmin Saleh dilaporkan atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaporan itu dilayangkan kakak kandung korban AS ke Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan nomor LP-B-9-9-2024-SPKT-Resta Ambon Polda Maluku tertanggal 7 September 2024. Kepada tribunambon.com, AS mengungkapkan adiknya, AK, mendapat perlakuan kekerasan seksual dari terduga pelaku sekitar pukul 7 pagi di ruangan kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Jumat 6 September 2024. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com berupaya menghubungi Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Salmin Saleh, namun dirinya tidak membalas pesan maupun menjawab telepon WhatsApp. Akhiri tugas sebagai ASN, Agus Riri masih sebut dirinya sosok tegas dan keras tapi tidak pendendam.
Bakal calon wali kota Ambon Agus Ririmase telah mengakhiri tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN, juga dalam jabatannya selaku sekretaris kota Ambon. Sosoknya yang dikenal keras dan tegas dan suka marah-marah menjadikannya disegani. Tapi sebagai seorang pemimpin, Ririmase menunjukkan sikap rendah hati yang rela menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai dan staf pemerintahan kota Ambon. Secara khusus, Ririmase juga menyampaikan permohonan maaf kepada Richard Louhena Pesi, Bodewin Watimena, dan penjabat wali kota Ambon Domingus Kaya. Juga kepada para camat, raja, lurah, kades, serta semua orang yang pernah dia tegur secara keras. Dia meminta maaf jika semasa bertugas ada kata-kata yang menyinggung, tetapi di balik itu dia tidak pernah menyimpan dendam. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase bersama sang istri Yohana G. Pakeren yang juga selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon meminta maaf kepada seluruh pegawai dan staf pemerintahan Kota Ambon. Ririmase mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kebersamaan selama 2 tahun 8 bulan dan 17 hari dirinya mengabdi. Camat Nusaniwe, saya minta maaf para camat, raja, lurah, kades yang saya pernah tegur keras dalam pelaksanaan tugas, yang mungkin Bapak Ibu tersinggung, saya dan Hane minta maaf. Oleh karena itu, ya, kami dua sebelum tinggalkan balai kota, ini dua yang kami harus lakukan, dan kami mohon dukungan doa sehingga proses ke depan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirgahayu Kota Ambon ke-449, Tuhan memberkati kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Salam. Tabia. Suka itu, tapi dia bilang kota suka itu, tapi dia pura sekali. Menjadi macam teman suruh jauh dan kembali arah berterang. Tribunal puluhan ekor kambing di Pasar BTN Tual dibiarkan makan sampah, warga sebut sudah biasa. Pemandangan tak elok terlihat di Pasar Dadakan BTN Kota Tual, Provinsi Maluku pada Senin 9 September 2024. Pasalnya nampak 3 ekor kambing tengah asik mengais dan memakan sampah di dalam tas kresek merah yang dibuang warga di atas medan jalan. Sementara di seberang jalan terlihat belasan kambing yang dilepaskan oleh pemilik ternak tanpa pengawasan. Bahkan ada kalanya gerombolan kambing muncul tiba-tiba di tengah jalan raya dan menjadi ancaman kecelakaan lalu lintas bagi pengendara mobil maupun motor. Mirisnya, tribunal kotoran kambing menghiasi bahu-bahu hingga tengah jalan dan menimbulkan aroma yang menyengat. Wati, salah satu warga di kawasan tersebut, mengatakan pemandangan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Menurut dia, biasanya kambing-kambing ini menyasar sampah sisa pedagang yang dibuang, ada ubi-ubian dan juga sayuran yang jadi sasaran santapan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Maluku Tenggara. Harga ikan di Maluku Tenggara kembali melonjak, falala Rp1.000.000 per ember. Update harga ikan di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, Maura, per Senin 9 September 2024 masih mahal. Pantauan Tribunama.com, rata-rata ikan di Pasar Langgur dibanderol dengan harga variatif tergantung jenis dan ukuran. Misalnya untuk ikan palala dilepas pemasok dengan 1,5 juta per ember, kemudian pedagang menjual kembali seharga Rp50.000 per 10 ekor ukuran sedang. Sedangkan untuk 5 ekor ukuran sedang dibanderol dengan Rp25.000. Sementara untuk ikan komo per ember dijual Rp450.000, naik dari harga normal Rp200.000 per ember.
per tumpuk dijual kembali dengan Rp20.000 per 6 ekor ukuran sedang, sementara untuk ikan puri atau teri dijual Rp420.000 per ember, per tumpuk dijual kembali dengan Rp10.000 hingga Rp20.000. Siti Wabula, salah satu penjual ikan di Pasar Langgur, menuturkan sudah 2 hari harga ikan mulai melonjak. Menurutnya harga pasar ini panas dingin tergantung cuaca dan keadaan alam. Kadang turun, kadang naik. Untuk sekarang memang masih agak mahal. Tribuners, seperti itu tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 September 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi